Bab 621. Saya tidak bisa melihatnya, saya tidak bisa. Taylor memandang David dan menggelengkan kepalanya. Dia masih belum bisa melihat David sama sekali hingga saat ini. Meskipun David sudah siap, atau lebih ekstrimnya, David telah menembus pangkat dewa dan menjadi orang suci, dia juga tidak mengerti mengapa David berani mengatakan sesuatu yang akan menyinggung perasaan semua orang. Tidak hanya ada lebih dari 10 orang yang setengah jalan menuju panggung dewa di sini, namun yang lebih penting, orang-orang di sini mewakili hampir semua sekte dan keluarga tersembunyi di Summerland. Seberapa kuatkah kombinasi kekuatan ini? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tim ini dapat dengan mudah menggulingkan seluruh negara Summerland jika Summerland tidak memiliki Mason, Guthrunker yang menakutkan. Beraninya Kapten rendahan dari Red Flame Mercenaries menyinggung begitu banyak tim pada saat yang bersamaan. Dari mana asalnya? Hati Taylor juga penuh keraguan. Guru, saya punya pertanyaan untuk Anda, kata Lorraine tiba-tiba. Mintalah, kata Taylor. Apakah mungkin bagi seorang pemuda berusia awal 20-an untuk mencapai ketinggian seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng? Lorraine bertanya apa yang ada dalam pikirannya. Lori, apakah kamu menemukan sesuatu? Taylor bertanya sambil melihat sosok David yang bertopeng. Menurutku orang berwajah perak ini mirip dengan seseorang yang kukenal. Siapa? Seorang pria muda berusia awal 20-an. Namanya David Liddell. Lorraine kemudian memberitahu tuannya Taylor tentang dua pertemuannya dengan David secara detail. Setelah mendengar itu, Taylor terdiam sejenak. Kemudian, dia berkata, saya belum pernah mendengar seseorang mencapai setengah pangkat dewa di usia awal 20-an. Orang ini seharusnya bukan manusia sama sekali. Tetapi guru, Anda mengatakan bahwa menurut catatan sekte tersebut, dunia akan segera berada dalam bencana. Di era yang begitu hebat, banyak orang jenius akan muncul sesuai keinginan zaman. Oleh karena itu, kemungkinan besar monster seperti itu tiba-tiba muncul, kan? Sehebat apapun dia, pasti ada batasannya kan? Seseorang yang setengah jalan menuju Gatreng di awal usia 20-an belum pernah muncul dalam ribuan tahun sejarah Summerland. Perlu Anda ketahui bahwa Summerland juga pernah mengalami beberapa era yang hebat. Yang terbaru terjadi 100 tahun yang lalu, dan orang yang memimpin era itu adalah Tuan Tua Mason Stefani. Sekarang, dia juga merupakan master terbaik di dunia. Dia menekan semua sekte dan keluarga yang tersembunyi dengan dirinya sendiri. Namun, bahkan dia tidak akan mencapai level itu di awal usia 20-an. Lorraine tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia terpesona oleh David yang bertopeng di lantai bawah. Meskipun tuannya Taylor dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin, dia masih memiliki sedikit keraguan di dalam hatinya. Apakah David dan Silverface adalah orang yang sama? Dia harus mengkonfirmasi kecurigaan ini secara perlahan. David menunggu lama sekali, tapi tidak ada yang bergerak. Kemudian, dia berteriak lagi, kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu tidak ingin membunuhku bersama? Jangan menjadi pengecut. Bisakah kamu menjadi laki-laki? Jangan membuatku meremehkanmu binatang buas. Bahkan anjing yang terpojok pun akan melompati tembok sementara kelinci akan menggigit saat mereka cemas. Apakah kamu lebih buruk dari hewan ini? David terus menantang orang-orang ini. Dia berharap mereka akan mengambil tindakan terlebih dahulu sehingga dia harus melawan. Jika dia membunuh mereka secara tidak sengaja, itu bukan salahnya, bukan? Jika dia bertindak lebih dulu, dia akan terlihat seperti pengganggu karena dia lebih kuat. Namun, dia sudah berada pada level dewa tertinggi. Jika dia mengambil tindakan terhadap orang-orang yang berada di tengah-tengah pangkat dewa pertama, itu akan membuatnya terlihat sombong, dan dia akan menjadi bahan tertawaan. Namun, tidak akan sama jika dia dipaksa bertarung. Seseorang tidak boleh menghina martabat dewa tingkat tertinggi. Semuanya, kalian mendengarnya, Silverface tidak menghormati kita semua. Jika kita diam, bagaimana keluarga dan sekte kita akan menunjukkan wajah kita jika masalah ini terungkap ke publik? Bagaimana kita akan merekrut lebih banyak orang di masa depan? Kamu benar, karena wajah perak tidak menghormati kami akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Biarpun dia punya saran,
aku tidak percaya dia bisa memblokir begitu banyak orang yang menyerangnya sekaligus. Terlebih lagi, beberapa tentara bayaran api merah tidak sebanding dengan kekuatan di belakang kita. Saya mendukung gerakan ini. Saya setuju kita bekerja sama. Bab 622. Saya mendukung gerakan ini. Saya setuju kita bekerja sama. Saya juga mendukung usulan ini. Ayo bekerja sama. Segera, beberapa master dari tingkat Dewa Tengah setuju untuk bekerja sama untuk melawan David. Lagi pula, kata-kata David terlalu tidak menyenangkan untuk didengarkan. Di sisi lain, aliran lurus seperti Krum tidak mau bekerja sama dengan David berseri-seri di balik topeng saat ini. Ayo, semakin banyak semakin meriah. Aku tidak akan mengatakan bahwa kamu menindasku karena aku sendirian. Saat ini, suara antusias terdengar. Wajah perak, sudah cukup. Semua orang di sini untuk berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun untuk bersaing memperebutkan keberuntungan, tidak perlu bertarung. Ini tidak baik untuk siapapun. Kalian semua harus menahan diri. Jangan berlebihan. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kami akan menahan diri hanya karena kamu menyuruh kami melakukannya? Kami diblokir di Summerland dan sekarang kami berada di Dark Cape, kami tidak bisa memanjakan diri. Lalu apa yang terjadi? Gunanya kita muncul lagi. Lebih baik diam di rumah dan menunggu kematian. Seseorang segera menjawab. Ya, kami muak di Summerland. Mengapa keluhan ini baru kami rasakan saat berada di Tanjung Gelap? Mason tidak ada di sini, jadi apa yang kita takutkan? Saya setuju. Setelah kita membunuh wajah perak dan menghancurkan tentara bayaran api merah, tempat ini akan menjadi surga kita. Suara meriah terdengar lagi. Saya meminta Anda untuk menahan diri demi kebaikan Anda sendiri. Untuk siapa aku? Saya Augustus Raja dari keluarga Raja. Raja Augustus dari keluarga Raja. Semua orang yang hadir terkejut. Tuan, mungkinkah ini keluarga tersembunyi yang paling misterius? Keluarga Raja. Lorraine bertanya dengan suara serak. Tepat sekali, jawab Taylor. Lorraine tampak bersemangat saat ini. Penunjukan selama 10 tahun ini ternyata menarik perhatian keluarga Raja. Inilah keluarga tersembunyi paling misterius dan kuat menurut legenda. Mereka tidak pernah mengungkapkan kekuatan penuhnya dan telah ada selama ribuan tahun. Sebagai perbandingan, Krum dikatakan lebih rendah dari mereka. Orang tua yang baru saja berbicara untuk menyangkal Augustus sedang panik pada saat itu. Dia kasar pada saat itu, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang dari keluarga raja. Dia benar-benar setelah kematian. Meskipun pihak lain berada di alam yang sama dengannya dan mereka berdua berada di tengah-tengah tahap dewa, orang itu bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengannya. Apalagi kekuatan keluarga kerajaan selalu menjadi misteri. Hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Menurut sejarah keluarga, setiap kali keluarga raja muncul kembali, kekuatan mereka akan mengejutkan semua orang. Oleh karena itu, dia langsung berkata, Tuan Augustus, itu kamu. Saya minta maaf karena bersikap kasar. Tolong jangan ambil hati apa yang baru saja saya katakan, Tuan Augustus. Saya pasti akan mendengarkan Anda dan saya tidak akan melanggar aturan Tanjung Kegelapan. Lalu, tidak ada seorang pun yang berani melanjutkan pembicaraan karena tidak ada seorang pun yang berani menentang keluarga raja. Dalam catatan keluarga dan sekte tersembunyi lainnya, keluarga ini jelas tidak boleh diganggu. Setiap kali keluarga raja keluar dari persembunyiannya, mereka hanya akan mengirimkan beberapa orang. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu seberapa kuat keluarga mereka. Mereka hanya tahu itu. Keluarga ini tidak dapat diganggu. Bab 623. David sedang mengumpat dalam hatinya saat ini. Pada awalnya, dia sukses. Orang-orang ini siap menyerangnya segera. Berdasarkan beberapa kata terakhir yang baru saja mereka ucapkan, David tidak akan memberi mereka isyarat yang mudah. Meskipun dia tidak membunuh mereka, dia akan melumpuhkan mereka semua agar tidak terus menyakiti manusia. Akhirnya, dia tidak menyangka akan dihadang oleh seseorang yang tiba-tiba muncul. Raja Augustus. Apakah ini keluarga dari Summerland? Pasti keluarga yang tersembunyi. Jika dia bisa membuat berbagai orang yang berada di tengah-tengah pasukan dewa pangkat mematuhinya,
maka keluarganya pasti tidak lemah. Agustus, kan, tidak apa-apa jika kamu ingin aku berhenti. Beritahu mereka yang melanggar aturan Tanjung Gelap untuk meminta maaf secara langsung kepada korban, selama mereka menerima pengampunan dari korbannya dan berjanji bahwa mereka tidak akan melakukannya. Akan melakukannya lagi jika mereka berada di Dark Cafe, saya akan berhenti memperpanjang ini. Kalau tidak, aku sendiri yang akan mencarinya satu persatu, kata David lantang. Ju, bagus sekali, Silverface, kamu pikir kamu bisa menghubungi Ten? Siapa namamu Agustus? Segera minta maaf pada Tuan. Agustus sekarang, betapa cerobohnya, seseorang segera membela Augustus. Tidak peduli kapan atau di mana keluarga raja muncul, mereka akan menjadi pusat perhatian. Wajah perak, berhentilah mengejar ini demi aku. Semua orang sudah bersembunyi selama bertahun-tahun dan, wajar saja, mereka sedikit tidak nyaman dengan dunia luar, kata Augustus pelan. Apa kabarmu? Apakah masuk akal jika mereka mengabaikan keinginan orang lain, memaksa berhubungan seks dengan mereka, dan akhirnya menyebabkan korbannya melompat dari gedung dan bunuh diri? Anda tahu apa yang terjadi di hotel tadi malam, kan? Demikianlah kalian yang tidak nyambung dengan pernyataan yang dibuat. Orang biasa hanyalah budak di mata Anda. Augustus, jika Anda memiliki pemikiran yang sama dengan mereka, apa perbedaan antara keluarga raja dan binatang buas ini? David bertanya sambil mencibir. Di ruangan lain hotel pasir hitam, seorang pria parubaya berusia 50-an terpuruk di kursi. Dia adalah Raja Augustus dari keluarga raja. Saat ini, Augustus masih belum sadarkan diri. Baru kali ini ada yang berani menunjuk hidung keluarga raja dan menyebut mereka binatang. Setelah David selesai berbicara, suasana menjadi sunyi. Ini akan bagus. Semua orang menunggu ledakan dari keluarga raja. Selama Augustus memimpin, mereka bisa mengikuti dan membunuh Silverface. Mereka tidak hanya bisa membalas dendam karena dimarahi barusan, tapi mereka juga bisa mendapatkan bantuan dari keluarga raja. Mereka akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Wajah perak mungkin terlihat kendur. Pintu kamar terbuka. Tidak lama kemudian, seorang pria muda berusia 30-an dan seorang wanita berusia 25 hingga 26 tahun masuk. Pria itu memiliki tampilan yang agung dan menyebalkan di wajah tampannya. Wanita itu menutupi wajahnya agar tidak terlihat. Namun, kakinya yang panjang akan mengejutkan banyak orang. Dia terlihat tingginya 175 cm dan panjang kakinya sekitar 100 cm. Jika dilihat sekilas, ia terlihat seolah-olah kakinya terulur sehingga bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, matanya berkaca-kaca dan meneteskan daya tarik. Dia memang wanita yang sangat cantik, tapi sayangnya wajahnya tertutup. Keduanya merupakan anak muda paling berprestasi di generasi keluarga raja ini. Mereka bersaudara, Raymond King dan Selena King. Paman Augustus, wajah perak sangat berani. Beraninya dia memarahi keluarga kita. Cepat dan lakukan sesuatu untuk menekannya. Suruh dia berlutut dan minta maaf pada keluarga raja, ucap Raymond dengan marah. Raymond, tenang saja. Anda tidak bisa hanya melihat apa yang terjadi di permukaan. Silverface pasti punya sesuatu untuk dilihat karena dia berani tidak menghormati kita dan menegur sambil menunjuk hidungnya. Kali ini keluarga mengirimkan kami agar Anda bisa meraih gelar nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland. Titel ini akan sangat berguna ke depannya agar kita tidak melakukan kesalahan apapun. Sebelum kita memahami apa yang disembunyikan wajah perak di balik lengan bajunya, jangan sengaja memperumit masalah ini, Augustus sadar dan berkata sambil tersenyum tipis. Bab 624. Raymond memandang Paman Augustusnya dan terdiam. Paman Augustus memang hebat, tapi dia terlalu berhati-hati. Dia perlu menghitung dan memahami segalanya sebelum mengambil tindakan. Dia tidak akan pernah berperang dalam pertempuran yang tidak pasti. Kali ini, keluarganya mengirim Paman Augustus untuk mengikutinya, tetapi dia sudah tahu itu tidak baik. Sungguh mengecewakan. Tenang setelah keluarganya dimarahi. Bagaimana dia bisa tenang? Jika bukan karena fakta bahwa pihak lain sudah setengah jalan menuju peringkat dewa dan dia tidak cukup kuat, dia akan bergegas masuk dan membunuhnya sendiri.
Tidak masalah jika pihak lain menyembunyikan sesuatu. Jika dia berani memarahi keluarga raja seperti itu berarti dia mendekati kematian. Tidak peduli seberapa kuat kartu trufnya, mungkinkah ia lebih kuat dari keluarga raja? Sungguh sebuah lelucon. Paman Augustus, dia menunjuk ke hidung kami dan memarahi kami. Meskipun Anda tidak melakukan apapun, Anda tetap dapat membalas. Semua orang akan mengira keluarga raja adalah pengecut karena tidak berbicara setelah sekian lama. Kata Raymond sambil tersenyum masam. Jangan abaikan dia, biarkan dia melakukan pertunjukannya sendiri. Kita harus melakukan urusan kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang berani mempunyai gagasan menentang keluarga raja, tidak peduli apakah kami pengecut atau tidak, kata Augustus. Raymond memutuskan bahwa mulai sekarang, dia tidak akan memberitahu siapapun siapa dirinya di masa depan. Dia tidak bisa memberitahu orang lain bahwa dia adalah anggota keluarga raja. Ini terlalu memalukan. Selena berdiri diam di samping dan tidak berkata apa-apa. 1 menit telah berlalu, 2 menit telah berlalu, 5 menit telah berlalu, tidak ada respon selama 5 menit penuh. Orang-orang yang menunggu untuk menonton drama ini terkejut. Mereka yang menunggu Augustus mengambil tindakan dan kemudian mengikutinya adalah orang bodoh. David juga terkejut. Apakah keluarga nakal ini begitu pengecut? Ini tidak logis. Dia menunjuk mereka dan menyebut mereka binatang. Bisakah mereka bertahan hidup meskipun demikian? David mengira mereka sedang mempersiapkan serangan mematikan namun ternyata itu hanya bom yang sia-sia. Keluarga kerajaan, apakah tidak ada yang ingin kamu katakan? David tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, tidak ada yang ingin kami katakan. Saya pikir kamu benar, setiap orang harus setara. Kami tidak lebih baik dari orang biasa. Kita semua adalah manusia dan kita semua mempunyai ibu, jadi kita semua adalah makhluk hidup. Jangan sampai ada kesenjangan di antara kita, kata Augustus samar. Terlepas dari apakah Augustus tulus atau tidak, David merasa bahwa dia harus memberi penghormatan kepada Augustus. Karena semua keluarga dan sekte yang tersembunyi merasa bahwa mereka lebih unggul dari orang biasa, akhirnya muncullah keluarga biasa. Augustus, aku menarik kembali apa yang kukatakan tadi. Anda pasti berbeda dari mereka. Jika ada kesempatan di kemudian hari, yuk ngobrol. Aku sangat tertarik dengan anggota keluarga raja, kata David serius. Ini adalah pertama kalinya kata-kata tersembunyi dari keluarga itu menyentuh hatinya. Ini juga pertama kalinya dia mendapat kesan baik tentang keluarga tersembunyi. Baiklah, keluarga raja akan menunggumu. Bab 625. Meskipun rencananya disabotase oleh Augustus, David tidak membencinya. Di sisi lain, karena perkataan Augustus, Daud merasakan cinta yang besar terhadap Augustus dan keluarga raja. Jika ada peluang di masa depan, dia akan menghubungi keluarga raja dan melihat apakah semua orang di keluarga memiliki gagasan yang sama. Setelah kejadian ini, David tidak tertarik untuk terus berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Killer, bawakan aku Miles, teriak David. Pembunuhnya mendekati David bersama Miles. Saat ini, Miles sedang koma karena cedera serius dan stres atas kematiannya yang akan datang. David mencengkeram leher Miles dan perlahan melayang ke udara. Setelah dia menaiki sekitar 7 atau 8 lantai, dia berhenti. Tak heran jika seseorang yang berada di tengah pangkat dewa bisa melayang di udara dalam waktu singkat. Setelah berhenti di udara, David berkata, orang di tangan saya adalah Miles Pearson, keturunan tersembunyi dari keluarga Pearson. Seharusnya ada beberapa orang di sini yang mengenalinya. David selesai dan memegang Miles di depannya, menunjukkan wajahnya kepada yang lain sebelum berbalik. Banyak orang melihat kemunculan Miles dari jendela. Ini benar-benar Miles. Saya kenal dia. Kami minum bersama kemarin. Bagaimana mungkin? Beraninya wajah perak menyentuh seseorang dari keluarga Pearson. Karena Miles ada di tangan Silverface, bagaimana dengan Abel? Kepala kedua dari keluarga Pearson. Di mana dia? Dia juga seorang master yang setengah jalan menuju Gatreng. Pohon keluarga Pearson ada di tangan si wajah perak, dan kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Mengapa tidak ada seorang pun dari keluarga Pearson di sini?
Setelah memastikan identitas Miles, semua orang mulai berdiskusi satu sama lain. Di saat yang sama, mereka penasaran. Pada titik ini, David melanjutkan, pria bernama Miles yang ada di tangan saya ini tidak dapat menahannya ketika dia melihat seorang pelayan muda dan cantik dan memperkosanya tadi malam. Akhirnya petugas tidak bisa menahan rasa malunya dan melompat turun dari hotel, lalu bunuh diri. Aturan Dark Cafe sangat menarik. Tidak peduli siapa Anda, jika Anda ada di sini dan melakukan kesalahan, Anda harus menerima konsekuensinya. Miles membunuh pelayan itu karena nafsunya, jadi dia akan membayarnya dengan nyawanya. Setelah David mengatakan itu, dia mengerahkan kekuatan di tangannya dan mulai mematahkan Miles Parla. Lalu, dia melemparkan Miles ke tanah dari atas. Keras. Saat tubuh Miles menyentuh tanah, terdengar bunyi gedebuk yang keras. Semua orang menggigil dan menatap kosong ke arah David, yang tergantung di udara. Dia berani membunuh keturunan keluarga Pearson. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam keluarga Pearson? Keluarga Pearson adalah keluarga besar dengan penjaga pangkat dewa, sedangkan wajah perak hanya setengah jalan menuju pangkat dewa. Benar, di mana orang yang juga setengah jalan menuju God Rank di keluarga Pearson? Kenapa dia tidak ada di sini? Apakah terjadi sesuatu padanya? Abel Pearson telah saya penjarakan dan dia sedang menunggu wali pangkat dewa dari keluarga Pearson untuk menyelamatkannya. Apakah dia akan bertahan sampai saat itu? Itu tergantung suasana hatiku. Jika Anda berani melakukan hal seperti ini lagi, biarlah Miles dari keluarga Pearson menjadi teladan Anda. Setelah David mengatakan itu, semua orang menatapnya dengan rahang ternganga. Abel, master setengah jalan menuju God Rank dari keluarga Pearson, dijatuhkan oleh Silverface dan dipenjarakan. Bukankah Silverface adalah seorang master yang setengah jalan menuju God Rank juga? Bagaimana dia bisa menjatuhkan Abel dengan begitu diam-diam? Berita ini terlalu mengejutkan. Mereka perlu waktu untuk mencernanya. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk memperingatkan semua orang, atau lebih tepatnya, menghukum Miles sebagai contoh bagi Anda semua. Siapapun yang melanggar aturan di sini harus peduli dengan masalah ini dan mendapatkan pengampunan dari korbannya. Jika saya harus menghubungi Anda secara pribadi, masalah ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Tentu saja, kamu juga bisa bekerja sama untuk membunuhku seperti yang kamu katakan tadi. Dengan begitu, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di Dark Cafe dan tidak ada yang akan mengontrol Anda. Namun, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk mati. Saat David mengucapkan kata, mati, kekuatan di tubuhnya langsung tercurah seperti katup terbuka. Semua orang merasakan aura destruktif menguasai mereka dan mereka merasa tercekik. Ini termasuk orang-orang yang setengah jalan menuju God Rank. Kecelakaan. Kaca jendela di 3 bangunan yang menghadap David semuanya pecah. Semua orang merasa seperti tercekik. Di kamar Lorraine, dia jatuh ke tanah karena seluruh kamarnya dipenuhi pecahan kaca. Taylor berdiri di depan Lorraine dan memblokir sebagian besar auranya. Saat ini, Taylor terengah-engah. Pecahan kaca merobek pakaiannya dan juga mengiris kulit halusnya, meninggalkan beberapa bekas darah kecil. Guru, Lorraine segera bangkit untuk mendukung Taylor. Lorraine tidak percaya apa yang terjadi. Dia baru saja melepaskan ledakan energi dan dia berhasil melukai tuannya yang setengah jalan menuju God Rank. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku baik-baik saja, jawab Taylor. Tuan, menilai dari ledakan energi itu, dia seharusnya berada di atas dewa tingkat menengah. Dia lebih kuat dari seorang tetua senior, kata Taylor. Lebih kuat dari sesepuh senior. Lorraine tercengang. Di kamar Augustus, dia berdiri di depan Raymond dan Selena setelah memblokir energi kuat yang dikeluarkan David. Paman Augustus. Raymond tergagap. Ayah, panggil Selena lembut. Hanya satu kata namun suaranya merdu, manis, dan enak didengar. Saya baik-baik saja. Meski aku tidak bisa mengalahkannya, aku masih bisa menekan energinya, Augustus tertawa. Situasi di ruangan ini berbeda dengan kamar Lorraine.
Augustus sepenuhnya memblokir energi tiba-tiba yang datang dari David. Oleh karena itu, Raymond dan Selena tidak terluka sama sekali. Pecahan kaca dari jendela semuanya berhenti di tepi jendela. Jelas sekali, Augustus jauh lebih kuat dari Taylor, saudara perempuan ketiga Krum. Terutama karena dia telah menembus setengah jalan dan sekarang menjadi penjaga God Rank sejati. Meskipun dia baru berada di tahap awal tahap dewa, dia masih belum bisa menandingi seseorang yang sudah setengah jalan menuju tahap dewa. Sedangkan untuk ruangan lainnya, kondisinya sedikit lebih baik jika ada seseorang yang setengah jalan menuju level dewa di dalamnya. Namun, mereka yang tidak memiliki wali berada dalam situasi yang tragis. Meski begitu, David tahu cara menangani dirinya sendiri. Kekuatan pikirannya yang kuat menutupi seluruh area, tapi dia membatasi kekuatannya agar dia tidak melukai terlalu banyak orang. Saat ini, mereka sangat terkejut. Dia menginginkan efek ini. Dia ingin menakut-nakuti semua orang agar mengikuti aturan Tanjung Kegelapan dan tidak berani memikirkan hal buruk lainnya. Bab 626. David hanya melepaskan tekanan dari penghuni Tuhan Perantara, dan tujuannya adalah untuk mengintimidasi orang-orang ini. Jika tidak, berapa banyak orang di sini yang bisa selamat dari ledakan besar? Tekanan dari Pick God Ranker bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Dragon Ranker kecil ini jika dia memberikan semuanya. Begitu dia melepaskan tekanannya, David menariknya kembali dan menggantungnya di udara. Detik demi detik berlalu, semua orang perlahan sadar kembali. Namun, mereka masih dalam keadaan panik. Tekanan destruktif hanya membuat mereka takut. Semua orang melihat keluar jendela ke arah sosok bertopeng di udara. Mereka takut tapi juga takjub. Dia sendiri yang bisa bertahan melawan semua kekuatan musuh. Seorang pria dapat mengalahkan ratusan kekuatan dan membuat mereka tidak dapat mengangkat kepala dengan berdiri di udara. Itu bagus. Kapan mereka akan mencapai kekuatan seperti itu? Hari ini hanyalah peringatan. Kata-kataku adalah aturan di Tanjung Kegelapan, dan siapapun yang melanggarnya akan melawanku. Jika ya, nasibmu akan sama dengan keluarga Pearson. Seperti yang aku katakan tadi, siapapun yang tidak mengikuti aturan dan tidak menimbulkan konsekuensi serius, selesaikan sendiri. Dapatkan pengampunan korban, dan saya tidak akan melanjutkan. Lupakan tentang melarikan diri. Bahkan jika kamu melarikan diri ke keluarga atau sektemu, aku akan menemukanmu. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda ketika Anda membawa masalah pada sekte dan keluarga Anda. Semua tenang. Tidak ada yang berani angkat bicara. Mereka pun bernapas dengan hati-hati karena takut David memperhatikan mereka. Para God Ranker yang setengah melangkah, yang baru saja mengatakan bahwa mereka bergabung untuk membunuh David, sangat ketakutan. Di hadapan orang yang begitu kuat dalam diri David, lupakan sekitar 3 hingga 5 God Ranker setengah langkah bahu-membahu. Bahkan 30 hingga 50 sudah ditakdirkan. Jika dia hanya seorang God Ranker pemula, aliansi yang terdiri dari 8 hingga 10 God Ranker setengah langkah masih memiliki peluang bagus untuk menang. Namun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan David telah jauh melebihi kekuatan God Ranker pemula, yang tidak dapat mereka tandingi. Semua anak muda yang berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun tidak dapat mengangkat kepala ketika mereka melihat David menindas begitu banyak God Ranker setengah langkah. Mata pria itu menunjukkan kerinduan dan hasrat. Wanita itu tidak hanya memiliki dua emosi ini tetapi juga cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Meski David memakai topeng dan mengubah suaranya, dia tidak bisa mengubah penampilan fisiknya. Berdiri tegak di udara, mereka tidak dapat menebak berapa umurnya tetapi dapat melihat bahwa dia tidak terlalu tua. Tubuh berubah secara halus seiring bertambahnya usia. Misalnya dengan cara membungkuk dan lain sebagainya. Hal ini mulai terbentuk sedikit demi sedikit. David berdiri tegak di udara dan berbicara dengan penuh energi, jelas menunjukkan bahwa dia dalam kondisi prima. Dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda bahwa dia semakin tua. Mengingat kekuatan David, dia mungkin tidak terlalu muda. Semua orang menduga dia berusia antara 40 dan 50 tahun. Ranker tingkat menengah di usia 40-an atau 50-an. Bakat ini luar biasa.
Bab 627 Dia bisa menjadi kehadiran yang menakutkan di era seperti kaum Mason. Di era kekuatan medan magnet, rata-rata usia manusia sudah mencapai hampir 100 tahun. 40 atau 50 tahun adalah usia untuk mencapai prestasi. Dia telah mencapai tujuannya. David tidak ingin tinggal di sana dan membiarkan orang-orang ini memandangnya seperti monyet. Karena tidak ada yang berbicara, saya berasumsi Anda setuju dengan saya. Jika ini terjadi lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, tidak peduli dari keluarga mana Anda berasal. Oke, saya harap Anda menikmati masa tinggal Anda di Dark Cape. Dan semoga sukses dengan pengangkatannya yang 10 tahun. David kembali ke tanah segera setelah dia selesai dan meninggalkan hotel pasir hitam bersama Killer. Semua orang menghela nafas lega beberapa menit setelah David pergi. Paman Augustus, tahukah Anda apa yang mampu dilakukan oleh wajah perak? Itukah sebabnya kamu memutuskan untuk tidak melakukan apapun? Raymond bertanya. Dia kagum pada Augustus. Dia juga senang karena keluarganya mengirim Augustus bersamanya. Jika wajah perak meneriaki keluarga raja seperti ini, orang lain mungkin akan bertindak. Saat itulah keluarga raja akan dikalahkan dan dipermalukan. Meski menurutnya si wajah perak tidak akan berani membunuh keluarga raja, akan merepotkan jika kinerja dalam penunjukan 10 tahun besok terpengaruh karena dia terluka. Kakeknya menginstruksikan dia untuk mengklaim gelar orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland. Ada penalti jika gagal dalam misi ini. Dia percaya diri, tapi lain ceritanya jika dia cedera. Raymond, selalu ada orang yang lebih baik. Jangan pernah meremehkan siapapun tanpa pemahaman mendalam tentang mereka. Jika bukan aku tapi orang lain di keluarga raja, kamu mungkin tidak bisa kembali, kata Augustus dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin, Paman August, meskipun wajah perak menunjukkan kekuatan penghuni Dewa Perantara. Jangan percaya dia akan membunuh siapapun dari keluarga raja, atau dia tidak akan mendapat tempat dimanapun di dunia ini, jawab Raymond seketika. Memang benar David kuat, namun, keluarga raja adalah keluarga paling misterius dan berkuasa yang tersembunyi. Keluarga bangsawan di Summerland, kekuatan mereka tidak dapat disangkal. Dewa Perantara tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi keluarga raja. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa wajah perak telah menunjukkan semua kekuatannya, dan dia menyembunyikan sisanya? Tidak terkalahkan. Bodoh sekali memprovokasi lawan tanpa alasan. Tidak mungkin, wajah perak tidak ditakdirkan untuk menjadi penolong Tuhan sekarang. Bagaimana dia masih bisa menyembunyikan kekuatannya? Siapa yang bisa menjadi musuh keluarga raja? Siapa yang berani menjadi musuh keluarga raja? Raymond mengajukan serangkaian pertanyaan. Dia baru menyadari ada sesuatu yang tidak dia ketahui tentang keluarga raja. Ada hal-hal yang akan kamu ketahui ketika saatnya tiba. Aku hanya akan menambah masalahmu dengan menceritakan semuanya padamu sekarang. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah memenangkan gelar nomor 1 di antara junior di Summerland besok dan membuat keluarga raja terkenal untuk membuka jalan bagi penampilan kami di Summerland. Paman Augustus, baiklah. Siap besok waktunya pertunjukan untukmu. Dimengerti, Paman Augustus. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak merusak reputasi keluarga raja. Bagus. Bab 628. Dia mempunyai banyak keraguan, tetapi sekarang bukan waktunya menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Lagi pula, meski dia bertanya, Paman Augustus tidak akan memberitahunya. Dia akan pulang untuk mempersiapkan diri. Besok dia akan mengalahkan seluruh generasi muda Summerland dan mengambil gelar generasi muda nomor 1 di Summerland, menyelesaikan misi yang diberikan oleh kakeknya. Dengan begitu, dia bisa mengakses rahasia inti keluarga raja. Hanya Augustus dan Selena yang tinggal di kamar. Ayah, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya bahwa wajah perak belum menunjukkan semua kemampuannya? Apakah dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya? Selena bertanya dengan rasa ingin tahu, suaranya jernih, menarik, dan merdu. Siapa yang tahu? Aku hanya berspekulasi, tapi menurutku itu mungkin, kata Augustus. Siapakah si wajah perak? Tidak banyak penghuni Dewa Tengah di dunia, kan? Karena dia memakai topeng dan takut untuk menunjukkan jati dirinya,
dia harus takut dikenali. Lagi pula, Tanjung Gelap adalah lokasi yang unik. Aku juga ingin tahu tentang identitas Silverface. Menurutku dia masih muda, tapi kesampingkan saja dulu. Aku yakin kita akan segera mengetahui siapa dia. Tahukah kamu kenapa kamu berkencan denganku kali ini? Tanda tanya petik 2. Kenapa? Tanya Selena. Dia juga ingin tahu kenapa kakeknya mengajaknya berkencan dengan sepupunya kali ini. Kali ini dia keluar untuk berkorban demi keluarga, bagaimana menurutmu? Selena, kamu selalu pintar. Kamu harus punya ide sendiri. Jawab Agustus. Apakah karena keluarga perlu menikahi seseorang? Selena bertanya dengan tenang. Itu tidak benar, tapi itu benar. Selena, sebagai keturunan keluarga raja, aku yakin kamu siap membawa kehormatan bagi keluarga raja, ucap Augustus pasrah. Sebagai ayah Selena, dia ingin Selena tumbuh bahagia dan akhirnya menikah dengan orang yang disukainya. Namun, dia bukan hanya ayah Selena tapi juga anggota inti keluarga raja. Kehormatan keluarga raja adalah hasil usaha dari generasi yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tidak boleh menjadi pihak yang menghancurkannya. Dalam 1000 tahun sejarah keluarga raja, banyak orang yang mengorbankan nyawanya demi kehormatan keluarga. Generasi mereka secara kebetulan sedang menghadapi krisis yang diprediksikan oleh sejarah keluarga mereka. Agar bisa selamat dari bencana tersebut, keluarga raja harus menemukan apa yang diceritakan dalam legenda tersebut. Keluarga raja tidak tertarik dengan penunjukan 10 tahun itu. Namun, keluarga tersebut harus mendapatkan predikat orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland. Ide yang satu itu hanyalah ilusi. Namun, mereka tetap tidak lolos. Begitu berhasil menyabet gelar generasi muda nomor 1 di Summerland, mereka berpeluang menjadi legenda, yang penting bisa bertahan dari krisis. Oleh karena itu, keluarga raja telah melakukan beberapa persiapan kali ini. Mereka tidak hanya mengirimkan Raymond, generasi muda terbaiknya, tetapi mereka juga mengirimkan Selena. Alangkah baiknya jika besok Raymond berhasil meraih gelar junior nomor 1 di Summerland. Dengan begitu, Selena tidak perlu mengorbankan dirinya sendiri. Bab 629 Jika terjadi kesalahan dan menyebabkan gelar orang nomor 1 di kalangan generasi muda Summerland jatuh ke tangan orang lain, keluarga raja harus turun tangan dan merealisasikan pernikahan tersebut bagaimanapun caranya. Bagaimana jika pihak lain menolak? Mereka bahkan tidak memikirkan kemungkinan itu. Pertama, keluarga raja terkenal dan telah terbentuk selama ribuan tahun. Mereka kuat dan menyebutkan banyak keluarga bangsawan tersembunyi. Siapa yang tidak ingin terlibat dengan keluarga raja? Yang kedua adalah Selena. Keluarga Selena telah mengasuhnya sejak kecil. Ia mahir dalam piano, catur, kaligrafi, puisi, dan menyanyi. Selain itu, ia memiliki sosok yang memukau, sosok yang sempurna, kepribadian yang lembut, dan suara yang merdu. Tidak ada pria yang bisa menolak wanita seperti itu. Siapa dia? Selena bertanya lagi. Suaranya lembut dan tenang, tidak marah sama sekali karena harus menikah. Dia bukan orang yang cepat marah. Ia dibesarkan dengan keyakinan bahwa wanita sempurna tidak memiliki emosi yang dapat dihina, kemarahan. Saya belum tahu. Anda hanya rencana cadangan. Jika Raymond berhasil, Anda tidak perlu menikah. Kamu hanya perlu melakukannya jika dia gagal. Oh benar. Selena, demi keluarga raja, aku tidak punya pilihan. Mungkin suatu hari nanti, aku tidak akan segan-segan mati demi kehormatan keluargaku juga. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga raja. Ayah, jangan salahkan dirimu sendiri. Sebagai seorang wanita, hanya masalah waktu saja sebelum saya menikah. Sebagai wanita dari keluarga raja, saya siap untuk itu. Selain itu, saya senang bisa menikah dengan pejuang tiada taraf yang mengalahkan generasi muda lainnya di Summerland. Selena, sebaiknya kamu bangun dan berpikir seperti itu. Kita hidup di masa di mana kita tidak bisa melakukannya. Selalu melakukan apa yang kita suka. Kecelakaan apapun, dan keluarga yang telah terbentuk selama ribuan tahun seperti keluarga raja juga akan hilang. Apakah ini serius? Selena bertanya dengan cemberut. Menurut ramalan yang tertulis dalam sejarah keluarga kami, keadaan mungkin jauh lebih buruk dari yang kita kira.
Jadi, kami harus bersiap untuk apapun. Augustus tidak punya pilihan selain mendedikasikan beberapa rahasia inti keluarga untuk menghibur anak-anak selamanya. Bagaimana kita bisa yakin bahwa seseorang bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan gelar bangsawan di kalangan generasi muda di Summerland dan membantu keluarga raja bertahan dari krisis? Kami tidak bisa. Namun menurut sejarah keluarga, orang yang memenangkan gelar akan diakui oleh semua orang dan memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi yang pertama. Saya mengerti. Jangan khawatir, Ayah. Saya juga bagian dari keluarga raja. Saya akan melakukan yang terbaik demi kehormatan keluarga kami. Lorraine juga tidak menyangka bahwa pengangkatannya selama 10 tahun yang tidak disengaja tidak hanya menjadi panggung untuk memperebutkan gelar bangsawan di kalangan generasi muda di Summerland tetapi juga penting bagi sekte dan keluarga untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dalam krisis. Sebagai sekte paling tersembunyi, Krum juga harus mengetahuinya. Mereka hanya tidak memberitahu Lorraine. Kalau tidak, mereka tidak akan benar-benar membantu Lorraine dengan pengangkatannya selama 10 tahun. Mereka juga melahirkan anak ketiga Taylor yang lebih tua. Keluarga Krum memiliki inisiatif penuh jika menyangkut penunjukan 10 tahun. Ini semua terjadi karena pengangkatan Lorraine selama 10 tahun. Pemenang turnamen akan memenangkan janji temu 10 tahun. Menurut aturan, orang tersebut harus menikah dengan Lorraine. Dengan melakukan itu, Krum juga akan mencapai tujuannya. Pertunjukan keluarga Krum mirip dengan pertunjukan keluarga raja. Namun keluarga Krum memiliki kelebihan dibandingkan keluarga raja. Bab 630 David telah menjadi Gutranker dengan peringkat tertinggi, tetapi dia tidak tahu tentang apa yang dinubuatkan oleh sekte atau krisis tersebut. Tidak ada yang memberitahunya tentang hal ini. David akan terkejut jika dia tahu. Orang yang mampu menangani krisis ini. Bukankah aku orangnya? Saya memiliki satu-satunya sistem di dunia dan telah mengalahkan mereka yang telah bekerja keras sepanjang hidup mereka dalam waktu kurang dari setahun. Siapa lagi yang lebih beruntung dariku? Apakah saya bukan orang yang beruntung? Apa yang mereka perdebatkan saat itu? Pulang saja dan lakukan apapun yang harus kamu lakukan. Kembali ke kastil Red Flame Mercenaries, David mendapat telepon dari Clinton di sore hari. Dia bertanya padanya apakah dia telah tiba. Penunjukan 10 tahun adalah hari berikutnya. Jika dia tidak sampai ke Tanjung Gelap hari ini, semuanya sudah terlambat. Lagi pula, masih ada jarak lebih dari 10 km dari Dark Cape, dan Anda harus naik kapal pesiar untuk sampai ke sana. Ketika kerumunan di Dark Cape bertambah, Clinton juga merasakan tekanan yang besar. Pewaris keluarga bangsawan dan sekte tersembunyi ini berkuasa. Dia harus mengumpulkan semua kekuatan. Pemikiran Clinton telah berubah. Dia bisa saja kalah dari pewaris tersembunyi yang kuat ini, tapi dia tidak bisa kalah dari Stan. SSUTH selama dia mengalahkan Stan, dia akan dianggap telah memenangkan penunjukan 10 tahun. Gelar orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland tidak termasuk dalam 10 tahun pengangkatannya. Ketika saatnya tiba, dia akan mengambilnya dan memisahkan janji temu 10 tahun dari persaingan untuk menjadi orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland. Tak satu pun dari ini bisa campur aduk. Dia harus memenangkan penunjukan itu selama 10 tahun sebelum menjadi orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland. David meyakinkan Clinton bahwa dia sedang dalam perjalanan ke Dark Cape. Kemudian, David memberitahu Killer bahwa dia harus pergi selama 2 hari dan pergi. Setelah menemukan tempat yang sepi, David melepaskan kekuatan pikirannya. Dia memastikan tidak ada orang di sekitarnya, melepas topeng peraknya, mengganti mantelnya, dan pergi ke Hotel Pasir Hitam sendirian. Hotel Pasir Hitam telah memesankan kamar untuknya. Alih-alih pergi ke kamar, David malah menelepon Clinton setelah tiba di Black Sand Hotel. Clinton memintanya untuk bertemu setelah mencapai Dark Cape untuk membahas bagaimana menangani penunjukan 10 tahun pada hari berikutnya. David tiba di depan pintu kamar Clinton. Tok tok tok. Dia mengetuk pintu kamar Clinton. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka. Clinton membuka pintu. David ada di sini. Datang. Clinton berkata dengan gembira. Clinton, maafkan aku. Saya sedikit terlambat karena saya ditahan. Kamu tidak terlambat.
Tidak apa-apa selama kamu di sini, David. Masuk dan bicara. David mengikuti Clinton ke dalam ruangan. 3 orang sudah duduk di dalam ruangan. David pernah melihat 2 di antaranya sebelumnya. Silva dan Goldie. Ada pula seorang pemuda yang Daud tidak kenal. David, lama tidak bertemu. Goldie berkata lebih dulu.